Yang tadi gue bilang nih kayak rekstirnya nih udah mulai nggak bener, dan ini plastik semua, sampai ke door trim juga plastik, walaupun sayang banget ya menghemat BBM dengan memangkas power dan tenaga mesin kan. Halo semua, kembali lagi di vlog gua. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah LMPV bekas dari Suzuki ya. Kita bakal ngebahas R3 GL tahun 2014 yang merupakan R3 generasi pertama nih. Nah, ada yang tahu nggak R3 itu asal katanya dari mana? Jadi R3 itu asal katanya dari mengerti keluarga. Lah, agak maksa banget ya. R3 dok, mengerti keluarga. Ada juga yang bilang tuh R3 karena dia 3 row, jadi RRR tuh. Jadi dikasih nama R3. Nah, mau tahu gimana mobilnya dan apakah mobil R3 ini masih layak dimiliki buat teman-teman yang lagi nyari LMPV bekas dengan budget terbatas? Yuk, langsung kita saksiin aja. Kita mulai dari bagian depan nih. Nah, kalau melihat desain bagian depannya itu ngingetin kita kayak Suzuki Swift ya. Jadi dia tuh emang platformnya sama kayak Suzuki Swift, tapi dibesarkan dikit gitu, di LMPV-kan. Nah, pertama kali keluar tahun 2012, terus mengalami improvement tahun 2013, kemudian facelift minor di 2015, dan di 2018 itu berganti generasi ke generasi kedua. Nah, bagian depannya yang tadi gue bilang kayak gini, di sini krum-krumnya banyak sekali. Gue lebih demen yang pertama kali dia keluar itu krumnya nggak sebanyak ini gitu, kayak masih hitam, masih simple dan masih sederhana, masih cakep gitu. Kemudian lampunya ya masih bohlam biasa, dan ini yang tadi gue bilang lampunya mirip kayak Swift. Terus ada lampu kabut, housingnya warnanya hitam. Sekarang kita ke bagian samping nih. Nah, di bagian samping tuh kayak gini. Nah, kalau kita ukur secara dimensi ya, si R3 ini nggak begitu gede-gede banget, dan kayaknya lebih gede rivalnya dimensinya ya, lebih gede Avanza ya? Iya, jadi dia tuh kayak compact gitu, dimensinya nggak terlalu gede. Karena di tahun 2012 tuh baru ada Livina sama Avanza kan ya? Livina, iya. Ya, Xpander belum nongol ya? Belum, Xpander kan baru. Iya, di LMPV tuh baru ada R3, Livina, dan Avanza. Nah, ini bagian sampingnya. Peleknya pakai ring 15 dibalut dengan profile ban 185/65. Udah disc brake tapi belum ABS nih. Belum ya? Belum. Yang GX sudah ABS ya? Kalau yang GX kayaknya udah. Nah, iya. Peleknya kayak gitu masih single tone. Spionnya belum retractable ya, Dok? Spionnya masih manual ya? Masih manual gini, ada LED sen gitu, terus ada badge VVT. Nah, ini bagian sampingnya dia punya wheelbase 2740 mm. Ban belakangnya kayak gini, masih tromol biasa. Nah, kita pindah ke bagian samping. Di bagian belakang. Di bagian belakang kayak gini, masih cukup simple, nggak banyak krum-krum kayak di depan. Ya selera orang sih, tapi kalau menurut gua kebanyakan krum itu jadi nggak asik gitu. Ya itu opini aja sih. Nih lampunya kayak gini, simpel banget, masih bohlam biasa. Terus nggak ada rear defogger, ada wiper, dan di sini ada lampu rem di atas. Terus ada bacaan Suzuki dan R3 GL. Udah ada sensor parkir dua buah, tapi nggak ada kamera mundur. Terus ada mata kucing. Nah, intinya itu aja di bagian interior. Sekarang kita coba kepoin bagian intinya di bagian eksterior kayak gitu. Sekarang kita coba bagian interior ya, yuk. Oke, sekarang kita bahas interior dari si R3 GL tahun 2014. Nah, GL itu merupakan tipe menengahnya ya. Bawahnya tuh ada GA, kemudian trim paling atasnya itu ada GX di generasi pertama nih. Nah, layoutnya kayak gini nih, dashboardnya cukup futuristik ya. Dan sampai sekarang, setelah 8 tahun ada kali ya, itu ketika ngelihat itu masih cukup acceptable gitu dilihat. Artinya nggak terlalu out of date desainnya. Masih bisa diterima oleh mata gitu.
Nah, desainnya yang tadi gue bilang kayak gini, dan dia itu masih plastik, masih mostly itu di sini plastik semua, sampai ke door trim juga plastik, walaupun di sini ada kayak fabrics gitu. Kemudian di sini ada list modelnya kayak abu-abu gitu tuh. Ya, lumayan bikin apa ya? Bikin sedikit sentuhan agak mewahnya pada zamannya. Nah, kemudian AC-nya ini emang masih berupa puter-puteran. Di sini ada pengaturan arah semburannya. Kemudian ada fan speed dan ada pengaturan buat suhunya nih, seberapa dingin. Dan ada juga di sini untuk air circulation dari luar. Ruang akomodasi ini di bagian depan terhitung cukup baik sih menurut gua. Di bagian sini itu ada ruangan buat nyimpen sesuatu, dan di depannya bisa buat naruh botol nih kayaknya nih, ruangan ini lumayan nih. Kemudian di sini ada juga di bagian sini nih, nggak gede-gede banget tapi lumayan, dan di sini ada buat naro, ya bisa buat naro handphone gitu. Terus di sini ada cup holder lagi yang letaknya itu di dekat AC, jadi minuman lu bisa tetap dingin. Sayangnya di sisi pengemudi itu dia tidak ada. Kalau ada mungkin bisa lebih baik nih untuk menunjang kalau perjalanan jauh, botol lu tetap dingin lah. Kemudian head unitnya seperti ini, masih cukup sederhana dan penampakannya cukup rapi gitu, nggak gimana-gimana. Bisa USB dan juga CD. Ya belum bisa lah Android Auto gitu-gitu kayak mobil modern. Ini kan mobil tahun 2013. Di SNK-nya sih tahun 2014. Kemudian setirnya di sini 3-spokes begini, ada bacaan Suzuki, dan dia belum dilengkapi dengan airbag. Kalau nggak salah di tipe GX itu baru tersedia airbag, baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang. Setirnya modelnya fix begini, nggak bisa tilting atau teleskopik seperti itu. Penampakan speedometernya biasalah ya, masih jarum-jarum seperti rival-rivalnya, tapi di sini di tengah ini ada kotak kecil untuk multi information display. Kita bisa ngelihat average kilometer per liter, kemudian range dari BBM yang ada di mobil ini. Kemudian di bawahnya ada odometer dari mobil ini yang baru 33.000. Kemudian di sini ada jam di paling bawahnya. Kemudian feel gauge masih berupa jaruman. Itu aja di bagian instrumen cluster speedometer ya. Kemudian di bagian door trim ya, yang tadi gue bilang di sini bahannya masih plastik. Kemudian di sini ada bahan fabric. Kemudian ada list kayak chrome gini, tapi ini kayak abu-abu gitu. Dan di bawahnya ada side pocket, bisa buat naro botol. Dan di sini biasa pengaturan power window-nya, yang autonya cuman auto down, tapi nggak bisa auto up. Ini sayang banget ya, harusnya tuh kalau dipilih salah satu, gue sih mendingan auto up. Karena kenapa? Ketika lu bayar tol gitu, lu jalan, itu kan tinggal pencet sekali, enak. Ini masih harus ditekan lama, sayang banget. Kalau auto down itu kan lu masih bisa, ya masih bisa sendirilah ngetap gitu. Ketika lu ngetap jalan, itu lebih penting auto up. Itu aja sih, ya itu opini pribadi gue. Joknya nih R3 ini emang pada waktu pertama kali keluar gitu, yang gue rasain compare sama rival ya, dia lebih nyaman karena yang gue rasain tuh lebih empuk, busanya kayak lebih tebel gitu. Pengaturannya biasa lah ya, belum bisa height adjuster, masih baru reclining dan sliding. Di sini ada biasa lah ya lampu baca. Ini kayaknya udah diganti LED, aslinya kuning kalau nggak salah. Kemudian di sini spion buat melihat ke belakang. Ini yang sama aja nih dari generasi ini sampai generasi terbarunya R3, dia masih kayak gini nih, masih sangat sederhana. Bahkan yang terbaru itu belum day and night, masih begini, masih serba manual begini. Itu aja sih. Kemudian di sini ada sun visor-nya, belum ada kaca. Di bagian penumpang udah ada kaca. Sayang banget nih kalau kita tampangnya pas-pasan kayak gua, kan bisa ngaca gitu minimal kalau ada kaca. Di sini nggak ada kaca. Cuman ada buat tempat kartu tuh. Ini masih plastik asli nih. Nah, kayaknya sih itu aja di bagian depan. Sekarang kita coba lihat bagian belakang. Yuk.
ini bagian tengah dari si R3 yang menurut gua ya nggak lega-lega banget, tapi tuh di sini bisa di maju mundurin, tapi ini udah settingan paling mundur, dan dia juga bisa di reclining. Tuh hitungannya kalau setinggi gua terus di belakang nggak ada penumpang atau ada tapi lu tega gitu, itu masih cukup nyaman gitu. Meskipun kalau lu majuin dikit recliningnya itu juga masih cukup bisa bikin gua nyaman, walaupun ya nggak nyaman banget, tapi ya cukup lah. Nah, seperti yang gue bilang, ini bagian tengahnya dia sudah dilengkapi dengan double blower. Di sini ada settingan buat kecepatan dari blowernya tuh, di sini masih puter-puteran. Terus di sini ada kisi-kisi AC-nya ada 4 buah, dan di depan juga di sini ada nih. Tadi gua lupa cerita. Terus ini joknya seperti yang tadi gue bilang, dia udah bukan aslinya ya. Maksud gua udah dilapisi dengan model kayak gini nih, kain begini. Aslinya itu dia bahannya fabrics. Coba kita buka, dan di sini ada handrestnya. Tuh ada handrestnya, yang sayangnya mungkin ya pada zamannya ya itu tidak dilengkapi dengan cup holder. Kalau ada cup holder mungkin di sini lebih baik nih. Nah, sama kayak di depan, di sini door trimnya bahannya tuh, cuman bedanya di sini nggak ada list kayak abu-abu gitu. Dan buat naruh botol akomodasi di sini di tengah itu cuman ada di bagian door trimnya, tapi di sini ada back pocket nih yang lumayan lah, bisa naruh-naruh buku atau handphone gitu. Di tengah nggak sama sekali nggak ada power outlet. Terus dia di sini nggak ada tonjolan yang biasanya ada di mobil penggerak belakang, karena dia penggerak depan nih. Terus dia sasisnya monokok, jadi apa ya, kapasitas kabinnya itu bisa dimaksimalkan. Kayak misalkan ini nih, headroom gua masih sisa banyak banget gitu. Nah, intinya itu sih dari si R3 ini, kabinnya kayak gitu aja. Sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya aja. Oke, itu tadi bagian tengahnya ya teman-teman. Terus gimana nih dengan bagian belakangnya nih? Setelah gue coba-coba, ini fix sih. Sempit untuk orang dewasa setinggi gua ya, 180 cm. Dan jok pada bagian belakang ini itu modelnya fix, nggak bisa di reclining. Jadi ya nambah nyiksa gua aja lah. Jadi kalau lu setinggi gua, better lu di tengah lah duduknya. Intinya di belakang ini kabinnya kurang luas untuk orang dewasa nih. Mungkin lebih cocok untuk anak kecil kali ya, mungkin. Tapi dari sempit itu ada hal yang perlu diapresiasi dari si R3 generasi awal ini, yaitu adanya sabuk pengaman 3 titik nih di bagian kiri dan kanan dari row ketiganya ini. Jadi ya keselamatan kalian tetap diperhatikan nih. Ditambah ada juga headrest di sini. Dan selain itu di bagian baris ketiga ini ada fasilitas untuk ruang akomodasi berupa cup holder kayak gini. Ya bisa naruh botol atau lain-lainnya lah di sini, ya nggak? Lumayan kan? Nah, terus gimana nih dengan ruang bagasinya? Ruang bagasinya itu kayak gini. Ya nggak terlalu besar seperti rivalnya ya. Terlebih kalau bangku baris ketiga difungsikan, ini makin sempit aja nih. Tapi tenang nih, kalian masih bisa nambah volume bagasinya dengan ngelipet baris keduanya, sehingga bisa jadi kayak rata lantai gitulah, dan otomatis menambah volume bagasinya. Itu aja sih, gue penasaran nih kayak gimana berkendaranya. Jadi langsung kita test drive aja lah yuk. Oke, sekarang kita coba bawa jalan si R3 tahun 2014 tipe GL ini. Tipe GL ini sebenarnya pas gue coba kayaknya kaki-kaki ada yang gak beres nih, rekstirnya udah bunyi-bunyi gitu, gelodak, tapi nggak apa-apa. Kita tetap bawa jalan dan apa ya, cari tahu sebenarnya R3 enaknya di mana, apakah masih cukup layak buat diburu nih di tahun 2022 ini. Tuh, kita melintasi polisi tidur. Ini empuk sih R3 tuh, empuk gitu suspensinya. Di depan ini suspensinya biasa ya, low medium MPV, dia MacPherson, dan di belakang MacPherson with torsion beam. Di depan MacPherson
with coil spring, intinya gitu. Dan suspensinya ini empuk sih. Nanti kita coba lagi kalau ada jalan jelek. Oke, semoga sih ini belum macet. Nih blind spot, bahaya, harus hati-hati kalau belok begini nih, blind spot gini. Ini tipe yang manual 5 speed ya, dan dia penggerak roda depan, dimana kalau penggerak roda depan itu biasanya punya masalah di kaki-kaki, lebih potensi punya masalah di kaki-kaki ya, kayak yang tadi gue bilang nih, kayak rack steernya nih udah mulai nggak bener. Terus visibilitas CR3 ini cukup bagus, kaca depannya lebar, dan pilar A-nya ini nggak cukup mengganggu ya untuk lo melihat ke arah kanan. Artinya dia ini nggak ganggu visibilitas lu, karena di sini dia juga bolong nih, kayak dibolongin gini, jadi lumayan kebantu visibility-nya gitu sih. Dan mesin dari si R3 ini dia pakai K14B, nanggung banget ya, cc-nya 1300 berapa gitu, hampir 1400, tapi dibuletin jadi 1400. Tenaganya di kisaran 95 horsepower dan torsinya itu 130 Newton meter. Nah, ini yang pre-facelift. Kalau yang facelift itu tenaganya berkurang menjadi 92 HP dan torsinya tetap, dan pengurangan itu sih katanya yang untuk lebih bisa menghemat BBM. Sayang banget ya menghemat BBM dengan memangkas power dan tenaga mesin, kan kami suka kecepatan. Kita coba lagi. Cukup responsif sih mesinnya, enak tuh. Nggak kenceng banget tapi ya cukup lah untuk di kelas LMPV 1500 cc naturally aspirated, ini udah cukup gitu mengakomodir. Terus yang enaknya lagi si R3 ini ketika lu ganti gigi ya, shift knob-nya ini itu kerasa gitu, kayak presisi, jedak jeduk jedek jedek gitu, enak ganti giginya. Terus kekedaman kabin ini, suara traffic noise di sekitar itu cukup teredam dengan baik, tapi suara mesin emang agak masuk ya. Dan suara road noise, suara dari ban itu masih ada masuk dikit, tapi ya nggak terlalu annoying banget, jadi masih bisa diterima oleh kuping kita, intinya gitu tuh. Lari, tenaganya cukup responsif, dan yang tadi gue cobain gitu, ini rasio giginya nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang ya, cukup lah gitu. Nah, kemudian soal driving position ya, dan posisi mengemudi nih, ini nggak tahu kenapa dari awal R3 keluar gitu ya, sampai R3 yang baru sekarang itu gue suka sih posisi duduknya, karena nggak terlalu ke atas banget gitu. Ini agak-agak mendem ke bawah. Ya emang nggak terlalu commanding banget gitu buat visibilitas, tapi nggak tahu kenapa gue suka aja kalau posisi mengemudi agak ke bawah gitu, kesannya tuh kayak sporty gitu, enak aja. Dan soal setir ini ya nggak tajam-tajam banget ya, cukup lah. Dan body roll ini cukup enak loh, body rollnya enak, nggak terlalu bikin mual kalau lo jalan jauh. Suka sih gue sama R3 dari awal keluar ya. Kayak apa ya, pertama kali keluar dia itu kan 2012 ya, dan pada waktu itu tuh rivalnya cuman Livina dan duo Avanza Xenia gitu. Livina oke lah, Livina nyaman pada waktu itu. Tapi si R3 ini juga perlu dipertimbangkan juga nih kenyamanannya. Makanya gue bilang R3 ini adalah sebuah LMPV yang mungkin cukup bisa kalian pertimbangkan nih kalau teman-teman cukup punya budgetnya itu cuman untuk beli LMPV bekas. Mungkin si R3 ini bisa teman-teman pertimbangkan, karena ya nyaman sih, sesuai lah sama harganya. Suspensinya juga ini tergolong empuk. Gua bisa bilang, ini opini ya, ini lebih terasa nyaman daripada rivalnya Avanza dan Xenia. Ini opini gua aja ya, maaf. Ini terasa lebih nyaman dan body rollnya juga lebih enak gitu. Dan soal konsumsi bahan bakar itu si R3 ini ada di range
untuk dalam kota kombinasi gitu ya, 113, 112 lah, sampai 114. Kalau keluar kota mungkin bisa lebih. Gue belum pernah keluar kota pakai R3 yang generasi pertama ini ya. Mungkin bisa lebih dari 114 ya. Ya irit lah. Dan ini kan penggerak depan ya. Artinya kalau penggerak depan itu kan tenaga dari mesin langsung tersalurkan ke bannya gitu. Nggak harus melalui beberapa komponen seperti kopel dan lain-lain layaknya seperti penggerak belakang. Jadi tenaga dari mesin nggak tereduksi banyak gitu, nggak seperti penggerak belakang, intinya itu. Dan karena dia juga penggerak depan, jadi terasa lebih nyaman gitu. Di sini tuh kayak nggak ada getaran-getaran yang biasanya kalian rasakan di mobil rear wheel drive penggerak belakang. Di sini kan ada kopel gitu ya, biasanya kan ada getaran-getarannya gitu. Di sini enggak. Dan otomatis ruang kabin tengah itu bisa lapang karena nggak ada gundukannya. Itu aja sih. Di opini gue masih cukup layak buat kalian pertimbangkan lah R3 generasi awal ini. Dan harganya itu ada di kisaran 90 sampai 130 jutaan lah untuk tahun 2012 sampai 2014 ya. Tergantung kondisi mobilnya teman-teman. Sip, kayaknya itu aja kali ya vlog dari gue. Semoga bisa memberikan informasi nih ke teman-teman yang lagi nyari mobil LMPV bekas. Oke, terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa untuk nambahin informasi yang sekiranya kurang ya. Kalau teman-teman ada yang lebih lama punya R3 dan miara R3. Ya wis, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu dan gokil-gokil selalu ya. See you.